Agar kita beramal soleh tidak merugi, hindarilah kedzaliman, berbuat zalim, menyakiti orang lain, baik omongan maupun mengambil hartanya atau memfitnah, macam-macam. Tidak bisa kesalahan dibayar dengan uang, maka minta dihalalkan sekarang. Kalau dia punya amal soleh, pahalanya dia ambil sesuai dengan kedzalimannya terhadap orang lain. Kalau tidak punya amal baik, dosa orang yang terzalimi ditimpahkan kepadanya, dan akhirnya dia akan merugi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyah wa wa'ada al-mutamassikina bi syari'atihi wa ta'alimihi makanan 'aliyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man yuhmadu fil ardi was samawati al-'ula sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi dawil judi was sakha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Takwa dan iman adalah merupakan sebab yang sangat besar untuk mengantarkan seorang hamba agar bersemangat, berantusias untuk menjalankan perintah-perintah agama, serta menyebabkan hidup selamat di dunia dan di akhirat. Untuk itu marilah kita pada kesempatan yang mulia ini bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan semangat, tulus dan ikhlas serta ridha. Di samping itu kita hendaklah menghindarkan diri dari berbagai larangan-larangan Allah SWT agar benar-benar tercapai dan kita dapatkan satu keberuntungan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat terakhir, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kamu kepada Allah agar kalian beruntung. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 155, wattaqu la'allakum turhamun. Dan takutlah kamu kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat daripadanya. Yang ketiga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita beriman, bertakwa kepada Allah. Firman Allah dalam surah Yunus pada ayat 103, thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Kemudian aku selamatkan Rasul-Rasul kami serta orang-orang yang beriman. Demikianlah sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka memperkuat iman dan takwa merupakan keniscayaan yang harus kita tingkatkan hari demi hari agar kita
beruntung, bahagia, mendapatkan rahmat dari Allah serta selamat di dunia dan di akhirat, mendapatkan ridho dan surganya kelak serta selamat daripada azab nerakanya. Hadirin rahimakumullah, hari ini adalah detik-detik akhir bulan Muharram 1447 Hijriah. Masih berkenaan bulan yang mulia. Dulu kita kenal tentang kemuliaan Ramadan pada beberapa bulan yang lalu, yang istilah mulianya disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Disusullah bulan Syawal, yaitu yang disebut Syahrul Azim, bulan yang mulia, yang istilahnya Syahrul Azim, bulan yang agung, sekaligus fursatun li taqwiyati wa ta'zizil iman wa taqwa ba'da syahr Ramadan, kesempatan untuk melanjutkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan kepada Allah pasca Ramadan. Disusullah 3 bulan berturut-turut yang disebut bulan mulia, yang istilah mulianya syahrun atau ashhurun hurumun, bulan-bulan yang mulia, yang mulianya diharamkan segala bentuk kezaliman, baik kezaliman kepada Allah dengan menyekutukan Allah maupun bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri, termasuk memperbanyak maksiat ataupun kezaliman terhadap orang lain. Mulianya, tekanannya diharamkan segala bentuk kezaliman yang melebihi berbuat zalim di bulan-bulan lain, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka untuk itu, mari untuk mengakhiri bulan yang mulia atau Muharram ini, kita tingkatkan berbagai macam hal, kita isi dengan berbagai hal. Yang utama, yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada aturan Allah, kembali kepada undang-undang Allah yang dijelaskan oleh Rasulnya. Taubat yang sungguhnya maknanya tidak mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan-kesalahan, jenis kesalahan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, kita hentikan. Itulah namanya taubat yang disebut taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sesungguhnya. Apa untungnya bertaubat? Allah berfirman dalam surah Tahrim, diantaranya pada ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian, kembalilah kalian, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubat yang murni, yang bersih dari kesalahan yang sama yang lalu. Mudah-mudahan dengan taubat yang murni, yang benar tadi, Allah akan menghapus segala bentuk kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah masukkan
atau Tuhan kalian masukkan kalian di surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di hari atau di waktu di mana Allah tidak mengecewakan Rasulnya, tidak menghinakan Rasulnya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka kelak di akhirat terpancar di hadapan, di samping kanannya, seraya mereka berdoa, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, sempurnakan cahaya kami, dan ampuni dosa-dosa kami, sungguhnya Engkau sangat kuasa atas segala sesuatu. Ini pentingnya taubat. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Manusia tidak lepas daripada dosa dan salah, dan andaikan manusia tidak berdosa, maka Allah akan ganti manusia-manusia yang berdosa dan beristighfar. Hadis ini tekanannya istighfar, bukan tekanannya untuk berdosa, tidak. Berdosa, beristighfar. Istighfar yang paling baik, kata Nabi, Sayyidul istighfar antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini penghulunya istighfar, kepalanya istighfar. Kata Nabi, faedahnya, hikmahnya, fungsinya, man qalaha awalan nahar atau fi subhi atau fi awalan nahar, siapa yang mengucapkan man qalaha, mengucapkan di awal hari, wa huwa muqinun biha, dia yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah zat memberikan rahmat, andaikan mati di hari itu sebelum datangnya sore, maka dia ahli surga. Dan barang siapa yang mengucapkan filail, di malam hari, wa mata, dan mati di hari atau di malam itu, dia yakin terhadap rahmat Allah dan ampunannya, maka dia termasuk ahli surga. Selanjutnya adalah yang sangat penting juga, memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu. Masjid dibangun untuk laki-laki. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Maka seorang muslim laki-laki hendaknya, tanda daripada keimanannya kuat dan tidaknya tergantung sejauh mana hubungan dia, hati dia terpaku dengan masjid, dengan menjalankan sholat 5 waktu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman. Tanda orang iman memakmurkan masjid dengan sholat jamaah 5 waktu di masjid, beriman kepada Allah dan hari akhir, menjalankan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna ma'indu ajrun 'adzim. Apa fungsinya memakmurkan masjid? Dalam surah Taubah ayat 20 yang tadi, kemudian 21, 22, Allah menggembirakan orang-orang yang memakmurkan masjid. Digembirakan dengan apa?
birahmah, diberikan rahmat, disayang oleh Allah, waridwan, diridhai oleh Allah. Orang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat dan ridha Allah. Wa jannat, diberikan surga yang di dalamnya ada nikmat-nikmat yang kekal. Mereka kekal di surga selama-lamanya. Sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Yang terakhir, di samping kita ini melaksanakan hal tersebut tadi, 3 macam tersebut tadi, agar kita beramal soleh tidak merugi, hindarilah kedzaliman, berbuat zalim, menyakiti orang lain, khususnya tentunya sama seagama, sebab itu akan merugikan. Dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man kana lahu madlamatun li akhihi min 'indi aw syai'in, siapa yang menzalimi saudaranya dengan menyakiti, baik omongan maupun mengambil hartanya atau memfitnah macam-macam, kata Nabi, fal yatahallalhu minul yaum, hendaklah dia minta maaf di hari ini, minta dihalalkan, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum uang tidak berlaku lagi. Di hari kiamat uang tidak berlaku, tidak bisa kesalahan dibayar dengan uang, maka minta dihalalkan sekarang. Bayarnya pakai apa? In kana lahu amalun sholihun yukhadhu bi qadri matlamatihi, kalau dia punya amal soleh, pahalanya diambil sesuai dengan kedzalimannya terhadap orang lain. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyid fahumila alaihi, kalau tidak punya amal baik, dosa orang yang terzalimi ditimpahkan kepadanya dan akhirnya dia akan merugi. Maka untuk itu, marilah pada kesempatan khutbah kali ini, semoga yang disampaikan ada manfaat dan barokahnya buat kita. Mari kita tingkatkan taubat kita kepada Allah, kita tingkatkan iman kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dibukakan jalan keluar dari kesulitan yang kita alami, diberkahi oleh Allah, tetap iman Islam, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullaha muslimin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyil amin. Allahumma ij'al afdhala shalawatika wa azka taslimika wa anma barakatika ala hadzal nabiyil karim war rasul azim wa qaidil mujahidin wa sayyidil muhajjalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidul muttaqina fi jannatin na'im wa ala alihi tahirin wa azwaji mahatil mu'min wa dhurriyyatil mubarakin wa sahabatihil mujahidin akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'atihi wa faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkami tanzili wa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa masadatina Abi Bakar wa Umar wa Ali wa baqiyati sahabati Rasul ajma'in wa alaina ma hum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaruddin wa khdul man khadal islam muslimin wa ali kalimatika middin. Allahumma ansur ikhwal mujahidina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Yaman wa fi Suriah wa fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya ashghil jawarihana bi ta'atik
wa qulubana bima'rifatik washghilna tula hayatina fi layli wa naharina walhiqna billadina taqaddamu minas solihin. Allahumma arhamna ya Allah kama rahimtahum waghfir lana kama ghafarta lahum warzuqna kama razaqtahum wa qudi hajatina kama qadaita hajatihim waftah baina wa baina qaumin bil haqqi ya Allah kama fatahta lahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wa la ya'lamu ma tasna'un.